suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, di akhir pekan hari ini hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 kita bersama di acara Mozaik Indonesia untuk segmen UMKM. Dan sudah hadir di studio kita, walaupun terik matahari yang cukup panas tidak menyurutkan semangat dari narasumber kita untuk hadir di studio sore hari ini. Bersama narasumber kita, Mas Nopri Pirus, inspirator perubahan, kemudian juga owner roti bakar Abang Adam, juga seorang founder dan pembina RQ Al Istiqomah Semuntul. Wah, banyak banget ya aktivitasnya. Nanti akan kita gali ya, sebagai kita ingin ketahui bagaimana nih keseharian Bang Nopri, kemudian juga menjadi seorang owner roti bakar Abang Adam yang sudah berdiri dari tahun 2017. Dan kita ngobrol langsung. Tema hari ini adalah membangun dari nol, mengembangkan tanpa batas, dan juga strategi bisnis kuliner masa kini. Kita sapa langsung saja. Assalamualaikum Mas Nopri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar, sehat. Iya, mantap. Gimana nih, tetap semangat ya KRRI walaupun terik matahari lumayan hari ini. Begitu cerah kayaknya hari ini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Beberapa hari ini. Oke. Mas Nopri, ini sebelum ke tema kita ingin tahu dulu nih, banyak sekali nih kegiatannya ya. Seorang inspirator perubahan, ini apa nih? Bisa diceritakan dulu nih. Itu ada korelasinya dengan nama saya juga, itu Nopri Pirus gitu. Nopri Pirus. Ya, jadi sebenarnya kalau nama sesuai dengan KTP itu Nopriansah. Nopriansah. Virusnya itu apa ya? Nah, itu Virus yang membuat orang jadi termotivasi atau seperti apa nih Mas jadi Nopri? kalau dulu kan dikenal virus COVID ya, Iya, itu sifatnya COVID-19. negatif, dia menyebarkan virus yang dalam artian negatif. Iya. Nah kalau ini P-nya bukan P cangka tapi P biasa, insya Allah positif. Iya. Jadi virus itu penyebar inspirasi untuk sesama. Waduh, itu inspirasinya keren. dari satu hadis, kata Nabi, khairun nas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaat gitu. Mantap. Jadi makanya digandeng ke namanya itu, mudah-mudahan hidup yang nggak lama di dunia ini banyak memberikan manfaat untuk agama, keluarga, masyarakat juga negara ini, mudah-mudahan. Keren banget, mantap. Dapatnya ini dari mana nih inspirasi ini? Atau dari keseharian ketemu sama orang-orang yang memang basic Islamnya luar biasa, seperti apa nih Mas Nopri? Ya itu salah satunya. Jadi circle kita itu sangat mempengaruhi siapa diri kita. Bahkan Rasul pun bilang kalau kita bergaul dengan pandai besi kita akan kecipratan besi. Kalau kita bergaul dengan minyak wangi kita akan ikut wangi juga gitu. Nah alhamdulillah hari ini saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan-lingkungan yang sangat positif sekali. Alhamdulillah. Iya, bisa berada di lingkungan-lingkungan yang orang-orang hebat, orang-orang yang berpikir bukan hanya untuk dirinya dan keluarga, tapi juga lebih daripada itu, berpikir bagaimana bisa memberikan kontribusi juga sumbangsi manfaat dalam pemberdayaan agama dan masyarakat tentunya. Seperti itu. Pas banget jadi inspirator nih. Kemudian juga sebelum ke owner rotinya, founder dan pembina RQ ya? Ya, Rumah Quran. Rumah Quran Al Istiqomah Semuntul. Iya, ini bisa diceritakan dulu nih. Kebetulan hari ini saya juga pakai jaketnya gitu. Ya, sekaligus memperkenalkan juga. Alhamdulillah, Rumah Quran Al Istiqomah itu berada di Dusun 4, tepatnya Desa Semuntul, Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Hari ini kurang lebih sudah masuk bulan kelima. Bulan kelima. Baru dimulai. Ini adalah perjuangan kita untuk bagaimana bisa berkontribusi tentunya, terutama untuk generasi penerus bangsa ini. Jadi kita fokus
pada anak-anak SD di sana, karena kita sama-sama tahu sekarang bahwa buta aksara Al-Quran itu hari ini berdasarkan data itu rata-rata data yang saya punya itu di atas 50%. Ada yang 60%, ada yang bahkan ada yang 70% hampir buta aksara Al-Quran itu, terutama di pedesaan. Maka dari itu Rumah Quran Al-Istiqomah ini hadir untuk bisa memberikan kontribusi untuk generasi penerus. Di sana kita belajar bagaimana mengaji, di sana kita belajar tata cara wudhu, tata cara sholat dan lain sebagainya. Diajarkan, seperti itu. Alhamdulillah. Sejak kapan itu? Udah lama juga? 5 bulan ya? 12 tadi baru Desember, berdiri. Desember. Mudah-mudahan akan lancar ya. Amin, amin. Dan banyak mudah-mudahan. orang-orang yang membukakan hatinya untuk saling memberikan motivasi ketika Rumah Quran sudah berdiri ya, Mas. Amin, amin. Oke, Mas Nofri. Nah, owner roti bakar Bang Adam, Abang Adam ya. Iya. Kebetulan punya namanya ada orangnya ya. Iya. Sejak kapan ini menjadi seorang owner roti bakar Abang Adam ini, Mas Nofri? Untuk roti bakar Abang Adam itu sendiri berdiri 1 tahun setelah kelahiran Abang Adam, tepatnya 17 Agustus 2017. Mudah ngingetnya ya. Iya, karena jadi sama. seluruh Indonesia merayakannya gitu. 17 Agustus tahun 2017. Iya, betul. Kalau Abang Adam lahir itu di 2016 ya. 2016. Jadi Abang Adam lebih tua 1 tahun 1 daripada tahun. rotinya. Tanggalnya sama? Tanggalnya sama. Kebetulan. Jadi kalau mau memperingati sekaligus ya. Baik, berarti sudah 2017 sampai saat ini 2025. Lumayan ya, kurang udah lebih 7 tahun 7 ya. Masuk 8, ya. tahun. Oke. Mas Nofri pertama kali memutuskan untuk kata orang berkiprah di ownernya roti bakar ini, kenapa? Ada cerita nggak di balik itu? Atau memang suka makan roti gitu? Sebenarnya kalau boleh jujur, ini bukan brand pertama yang saya lahirkan, Bu. Ini brand ke-6 atau ke-7. Artinya ada 6 kurang lebih brand yang almarhumah seperti itu. Ya saya nganggapnya itu proses belajar. Iya. Karena di dalam dunia bisnis ini sangat jarang orang yang melahirkan satu brand atau di usaha pertama itu langsung berhasil gitu. Iya. Ada yang 2-3 kali, yang keempat baru berhasil. sukses. Ada yang kelima baru berhasil. Dan ini roti bakar Abang Adam ini brand ke-6 atau ke-7 ya, saya lupa gitu. Yang sebelumnya saya itu udah mulai bisnis itu tepatnya di 2012. 2012. Iya, ketika itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Mahasiswa sudah pinter entrepreneur Iya. berarti. Iya. Itu buka laundry waktu itu, Bu. Pertama ya, alhamdulillah nggak jalan lama, stop gitu. Ya dulu memang masih proses belajar juga, banyak kesalahannya juga, dan memang mengandalkan semangat aja waktu itu dengan niat yang baik. Ternyata tersadarkan kita dalam dunia bisnis, ternyata niat dan baik dan semangat itu dibutuhkan, tapi juga ilmu juga dibutuhkan ternyata. Nah hari ini kita fokus membangun roti bakar Abang Adam. Sekarang usianya kurang lebih 7 tahun dan 7 kita akan tahun. terus hadir untuk bisa hadir di setiap kecamatan di Kota Palembang, Bu, seperti itu. Oke. Kemudian memutuskan ini roti Adam bakar ini waktu itu tahun ke roti kuliner yang ke-6 ya, ke-7 perumahannya ya. Iya, kurang Iya, lebih. 2017. Oke. 7 tahun waktu yang cukup lama ini, Mas Betul. Nopri ya. Bagaimana itu suka dukanya dalam ya namanya berusaha itu kan ada titik naik, titik turun gitu, atau selalu naik nih rotinya? Ya itulah proses sama seperti kita membangun rumah tangga gitu kan. Enggak setiap harinya lancar, aman, damai. Kadang ada iklan juga gitu kan. Nah, sama seperti membangun bisnis. Makanya di situ selain semangat, niat yang baik, semangat yang kuat gitu ya, keilmuan yang cukup, maka mentalitas juga dibutuhkan. Seberapa serius kita membangun bisnis ini sampai bisa dia bertumbuh, berkembang dan menjadi manfaat seperti itu. Iya. Dinamika banyak sekali, Bu, selama Banyak 7 sekali, tahun ya. ini. Luar biasa. Tapi semuanya dihadapi dengan jiwa yang besar gitu ya. Ya, saya hanya ketika menghadapi iklan-iklan gitu ya, dinamika dalam membangun bisnis, saya hanya bilang
ya Allah kuatkan saya dalam proses membangun ini, Mm-mm. dan saya akan bilang ini akan sementara, ini akan berakhir masalah ini seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini roti bakar Abang Adam luar biasa berkembang, sangat pesat. Mudah-mudahan terus bisa memberikan banyak manfaat seperti itu, Bu. Baik. Ini kan berarti membangun dari nol, bener ya? Betul. Dari yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu sampai sekarang, Mas Yudi. Betul. Kemudian untuk mengembangkan roti bakar ini sendiri perlu kemarin Mas Yudi pelatihan atau langsung Mas tahu Nopri, sendiri? Bu. Oh ya, Mas Noprinya seperti apa nih untuk melakukan hal itu supaya lebih bisa kena sama namanya rotinya itu kena ke pelanggan gitu loh. Sesuai dengan selera gitu. Jadi kalau untuk di roti itu memang kita dari awal by design, Bu. Oh, Artinya oke. memang dari awal itu udah kita preparation, udah kita mapping, udah kita searching semuanya untuk mengeluarkan roti ini. Tapi di brand-brand yang sebelumnya saya buka laundry dulu, saya buka tambak lele, instalasi listrik dan lain sebagainya, bahkan banyak pernah ya. jual martabak, bahkan jual sayur pun pernah. Itu memang saya hanya mengandalkan semangat dan niat baik saja. Nah, tapi untuk di roti memang dari awal kita banyak belajar. Jadi di dalam dunia bisnis itu minimal selain niat baik ya, niat baik, semangat yang tinggi, juga mentalitas. Nah, keilmuan ini ternyata kita minimal 2 keahlian yang harus kita kuasai, Bu. Iya. Yang pertama itu skill of product, artinya bagaimana kita meng-create atau menghasilkan produk yang memang enak seperti itu. Karena kalau nggak enak, mending nggak usah lah jual kuliner gitu, karena akan capek, percuma kita berbicara hal lain kalau produknya nggak oke seperti itu. Jadi yang pertama itu skill of product, yang kedua itu adalah skill of business gitu. Nah, khusus di roti bakar Abang Adam, kita emang persiapan dari awal bagaimana bisnis ini bisa tumbuh, berkembang dan hadir di setiap kecamatan di Kota Palembang seperti itu, Bu. Jadi ada 2 poin yang Ada harus 2 poin. Oke. Nah ini kan punya strategi ya, apalagi nih roti, banyak yang jualan roti ya, Mas Nopri. Betul, Bu. Kalau kata orang kira-kira 1 meter 2 meter udah ada yang jual juga. Betul. Bagaimana Mas Nopri untuk menanggapi hal ini, punya strategi khusus nggak nih untuk bisnisnya? Jadi di industri apapun ya, industri roti atau industri yang lainnya juga, sebenarnya sudut pandang atau mindsetnya seperti ini. Kalau di industri itu banyak pemainnya, artinya bagus tuh, industrinya hidup seperti itu. Itu dulu. Artinya industrinya hidup nih. Jangan takut mental nih, jangan takut. Tinggal bagaimana brand kita atau produk kita ini dipilih oleh masyarakat atau oleh buyer nanti seperti itu. Itu yang pertama. Artinya industri ini hidup. Kita bisa berbicara industri-industri kayak dulu ada es Hoyen, sekarang nggak ada lagi, Bu, yang jual. Ada es kepal Milo dulu, sekarang udah nggak ada. Artinya industrinya mati, Bu. Gitu. Artinya yang pertama itu dulu yang perlu kita syukuri. Berarti ketika banyak yang main atau banyak yang jual, artinya industri ini hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa industri ini hidup? Artinya banyak demand-nya. Kan kita berbicara supply and demand gitu. Banyak kebutuhannya dari produk atau dari industri ini. Nah, nanti untuk kita berbicara bagaimana strategi memenangkan persaingan atau kompetisi di industri itu hal yang kedua nanti, Bu, seperti itu. Baik. Balik ke tema kita, ini strategi bisnis kuliner masa kini ya. Ya. Nah, berarti Mas Nopri sudah melihat ini. Sebelum ini dilakukan, mungkin Mas Nopri sudah melihat bahwa 2 tahun akan datang ini adalah bisnis yang menjanjikan untuk masa kini. Apalagi di zaman-zaman kekinian ya. Betul. Nah, apakah ini menurut Mas Nopri sudah pilihan yang tepat nih untuk masa kini, untuk kuliner ini sendiri? Iya, jadi saya melihat gini. Jadi kalau kita berbicara tentang memulai bisnis gitu, Bu ya. Artinya yang pertama yang menjadi perhatian kita itu adalah need atau kebutuhan atau problem, masalah, sehingga kita bisa menjadi solusi dari permasalahan itu. Nah, kira-kira saya lihat kemarin itu dari segi kalau kita berbicara market segmentation gitu ya, kan ada di market segmentation itu biografi, salah satunya behavior, kita langsung saja ke sana ya. Nah, jadi behavior saya lihat orang Palembang itu khususnya atau juga pada umumnya Indonesia gitu. Jadi orang Palembang itu kalau pulang kerja dari aktivitas, pulang sore ke rumah atau malam itu rata-rata pertama dia bawa oleh-oleh.
untuk istri dan anaknya di rumah. Yang kedua, kalau malam itu rata-rata kadang-kadang males makan nasi, maunya cemilan gitu. Nah, saya lihat peluang di situ kan, cemilan sambil nonton TV, sambil nonton, sambil bercengkerama lah ya dengan keluarga, anak, istri. Nah, di situ kira-kira apa yang bisa menemani kebersamaan mereka itu sebagai cemilan untuk kebersamaan keluarga tersebut. Nah, saya lihat dua. Kalau nggak martabak, ya roti bakar gitu. Simpelnya itu aja. Jadi untuk apa kita buat bisnis dari awal itu mencari ini. Udah kita lihat kebutuhannya aja. Nah, saya lihat ini ada kebutuhan, ada need. Nah, makanya kita fokus kemarin kita pilih roti bakar atau martabak, kita pilih di roti bakar. Jadi kita buat juga di sini roti bakar Abang Adam itu hadir untuk menemani kebersamaan dan kehangatan keluarga gitu. Oh, itu ada tagline-nya. Ada tagline, purpose-nya itu ya, ada purpose. Dari mana tuh dapat tagline-nya? Apa berpikir sendiri atau karya sendiri atau gimana itu? Ya dari itu tadi, dari behavior kebiasaan orang-orang. Kalau malam itu maunya ada cemilan gitu. Nah, baik. Jadi di kotaknya rotinya Mas Nopri ini sudah ada ya kalimat itu sudah ya? ada, Bu. Jadi Di kita atas fokus sekali. memang ke sana Oke. arahnya. Baik, kita langsung ke produknya aja nih. Boleh. Roti bakar Abang Adam, tadi namanya pakai nama anak sendiri ya. Iya. Mudah-mudahan akan bawa keberuntungan selamanya ya. Amin, Bawa amin, berkah amin. gitu. Nah, ini rotinya diproses sendiri oleh Mas Nopri sama karyawan atau sudah beli jadi ini rotinya? Semuanya kita proses sendiri, Bu. Sendiri. Tapi ada yang kerjasama kayak produksi roti, kita masih kontinuasi kerjasama dengan salah satu teman. Jadi dia bagian produksi, kita bagian di lapangan sales gitu. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya kita create sendiri seperti itu. Baik, jadi rotinya produk sendiri ya. Produk sendiri, Bu. Kemudian topping-toppingnya nih apa aja nih Mas Nopri? Kabarnya banyak toppingnya ya, berpuluh-puluh gitu. Iya banyak, Bu. Jadi berbagai macam rasa, Bu. Iya. Kalau kata anak-anak, rasa yang pernah ada pun ada. Iya. Kayak lagu SD12 ya, atau rasa yang tertinggal ya. Apa aja nih rasanya Mas Jadi, Nopri? Kita ada terbagi secara singkatnya terbagi menjadi dua varian. Yang varian yang pertama itu kita sebutnya varian rasa biasa, yang kedua itu varian rasa spesial. Kalau yang biasa itu ya seperti roti bakar pada umumnya, ada coklat, ada keju, serikaya, nanas, stroberi, kacang dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk rasa yang spesial tadi kita ada banyak, ada rasa duren, ada pisang, koko maltin, tiramisu, ada Nutella, Skippy dan lain sebagainya, termasuk rasa yang pernah ada tadi. Ini kolaborasi dengan istri juga usahanya? Ya, alhamdulillah salah satu support system saya istri. Luar biasa nih, pasangan yang keren banget, membangun usaha sama anak juga menjadi motivasi banget. Jadi roti ini tinggal pilih aja mana yang kita suka ya. Ya, kita memang di outlet itu ada daftar menu, tapi kita bebaskan ketika pelanggan atau pembeli mau rasa apa. Misalnya Nutella bisa nggak dicampur sama serikaya, jadi sebelah Nutella bisa nggak 3 rasa, bisa 4 rasa, bisa. Semua rasa bisa. Jadi apa yang pelanggan mau, selagi bahannya ada, toppingnya ada, kita bisa, pokoknya bisa diatur gitu. Jadi tinggal mikir harganya kalau gabung-gabung itu. Bingung nggak Mas Nopri? Enggak gampang ya? Kalau soal harga kita mudah, yang penting pelanggan itu puas gitu. Puas, baik. Harga yang paling standar berapa nih Mas Nopri? Kalau untuk range harga kita dari 17 sampai dengan 28, Bu. 28 maksimal? Ya. Itu sudah termasuk rasa yang tertinggal tadi ya. Kemudian packagingnya ini hasil karya sendiri, kotaknya? Iya betul. Udah tapi kalau cetaknya dipercetakan, Bu. Cetakan ya, Ya. tapi kreativitasnya Desainnya, sendiri, desainnya. Betul. Oke, berbicara makanan pasti kita konotasinya ke label halal dan lain sebagainya. Ini gimana roti bakar Adam ini? Alhamdulillah hari ini udah 1,5 tahun yang lalu kurang lebih, untuk sertifikasi halalnya udah keluar. Jadi udah halal, sudah sertifikasi halal. Juga hakinya Haki juga sudah keluar juga roti bakar Alhamdulillah, Abang Adam. berarti sudah aman ya. Sudah aman karena kita jelas goals kita untuk hadir di setiap kecamatan di Kota Palembang. Jangan sampai nanti kita baru 7 outlet, tiba-tiba di ujung sana ada yang pakai brand roti bakar Abang Adam juga kan. Makanya kita cepat kemarin ngurus daftar hakinya. hakinya. Iya.
Masih gratis saat itu atau tetap berbayar? Kemarin kita disupport dari dinas UMKM ya kalau tidak salah, dinas Alhamdulillah, koperasi ya. Jadi iya. ada bayar tapi sedikit, Sedikit gitu. ya, nggak Iya, terlalu banyak. nggak terlalu Oke. banyak. Gitu. Bicara soal UMKM, Mas Nopri sudah tergabung di wadah UMKM sendiri? Ya sebagai pengusaha ya Bu ya, Oke. konon kan ada salah satu peribahasa burung yang satu jenis akan terbang dan hinggap di daun ranting yang sama. Karena saya memang udah komit di dunia usaha ini, makanya Iya. alhamdulillah hari ini hampir di semua komunitas wirausaha di Kota Palembang saya ada, Bu. Waduh. Jadi UMKM apapun ada Mas Nopri di situ. Iya, Bergabung. Iya, oke. Baik, kita break dulu ya Mas Nopri. Nanti Siap. kita lanjut lagi obrolan kita di Mozaik Indonesia. Silahkan pendengar yang mau bergabung, kita buka line telepon dan juga channel YouTube di Persatu Palembang. Ada bisa like, kemudian komentarnya di 36997 juga atau di WA Persatu. Kita kembali berdengar setelah informasi yang satu ini, masih bersama Mozaik Indonesia. Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia. Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chuah Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara. Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama. Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar. Di Jakarta, di Medan, Jayapura.
Pendengar masih bersama Mozaik Indonesia untuk segmen UMKM sore hari ini di akhir pekan bersama Mas Nopri Virus, membangun dari nol, mengembangkan tanpa batas strategi bisnis kuliner masa kini. Silahkan yang mau bergabung, kita undang dulu. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Nadia. Iya, ini pendengar setia bener ini Mas Nopri. Ada Bang Jack namanya di Kenten. Disapa dulu nih Bang Siap. Jack. Hai, halo Bang Jack. Halo, Assalamualaikum Bang Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia hari ini ngasih sore makan enak-enak terus ini. Balik tempe. Iya, kemarin pempek ya. Iya. Kalau Sabtu ini roti kita ya. Iya. Ada yang mau ditanya nih Bang Iya, Jack? mau tanya Mbak ini Bang Nopi ya. Iya. Ini sudah dijelasin masalah harga, masalah ininya apa itu campuran-campurannya. Ini kalau yang dekat di daerah ini kan jualnya pakai online juga ya, Bang Nopi ya? Iya Pak, ada di online food. Iya. Kalau yang daerah Kenten apa sudah ada cabang ya? Oh, Kenten sudah ada belum nih? Untuk Kenten belum Pak, kita baru ada di 3 titik sekarang, Pelaju, Jakabaring, Baring, sama Kertapati. Kertapati. Nah sekarang kita mau buka 3 lagi, sekarang sedang survei tempat Pak. Insya Allah kita akan hadir di daerah Lemabang, Pusri, Celentang sama Sako Pak. Insya Allah nanti kita akan bergeser ke Kenten juga. Doain dalam bulan ini Pak. Mudah. Iya. Oh iya ya, mudah-mudahan ya. bisa Amin, amin. direalisasi. Amin. Karena saya memang termasuk yang hobi makan. Makan roti? Ya roti bakar ya. Iya, Gak apa-apa, sementara belum ada di Kenten bisa pesan dulu ya sama Mas Nopri. Kita lagi nanti lihatnya di mana ya. Oh Siap, iya, siap. oke. Iya ya, terima kasih Bang Kopi. Terima Siap, kasih. sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jack di Kenten. Iya, nanti doakan ya mudah-mudahan Bang Noprinya akan buka lagi cabangnya. Bukan hanya 3 titik tapi bisa melebar kemana-mana. Termasuk daerah Bukit tempat saya ya. Siap. Insya Allah kita hadir semua nanti. Baik. Oke, ada lagi yang mau tanya-tanya nih tentang roti bakar ya. Ini penyuka semua nih pendengar kita. Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Nadia kah? Iya, dengan Mas Ramadan ya. Iya, benar. Ini tambah jauh nih di Papua nih Mas Nopri. Masya Allah. Ya. Tadi ada yang telepon dari Australia. Ya. Masya Allah. Halo Mbak, Mbak lagi. Ini Mas Ramadan bener ya? Iya benar, Iya. Mbak Nadia kan? Mbak Iya, Nadia. bener. Ini saya lihat roti ini roti bakar Bang Adam. Jadi brandnya ya roti bakar Adam gitu ya. Iya. Iya, Abang Adam. Oh, Abang Adam. Bang Adam ya. Hebat. Ini nama Nabi nih pasti orang beli. Ya. Amin. Jadi kalau di sini juga roti banyak Bang. Tapi ada misalnya ada rasa stroberi, ada nanas, coklat, ada keju sari kaya, ada juga coklat kacang, susu begitu. Ya. Terus pisang coklat. Dan pokoknya dikombinasikan di berbagai rasa ya atau varian itu dikombinasikan gitu. Iya. Jadi harganya itu ya antara 20 sampai 35 di sini. Nah, jadi besarannya ya sekitar apa ya 20 senti ya kurang lebih begitu ya panjangnya. Iya. Mungkin 7 sentian begitu. Betul Pak. Tapi Bang, saya mau tanya Siap. pertama sudah berapa cabang outletnya, kemudian salesnya juga ada nggak sales mungkin yang mobile begitu yang apa biasanya reseller orang gitu apa itu, mobile ya. saya lupa itu. Oke. Terus lalu pajangan itu sangat penting juga atau display itu Bang ya. Kalau displaynya menarik, disusun baik, teratur dan ya menarik lah gimana itu juga menarik minat. Saya kadang-kadang melihat display yang bagus, tadinya nggak kepingin atau tidak niat beli tapi jadi beli karena melihat displaynya bagus gitu. Iya. Baik. Oke. Iya. Iya. Dan kopi ini kan temannya kopi Bang Adam ya. Iya betul, kopi teh sambil bercengkerama sama keluarga. Iya. Jadi satu kesatuan satu paket. Iya. Jadi itu kalau abang buka kafe, terus kopi ada kedai kopinya, kemudian rotinya, saya rasa itu. Wih. Cuma ya diatur gimana supaya jangan sampai 1-2 orang minum tapi berjam-jam nggak keluar. Itu dinamika kopi. Baik. Udah cerita politik. Mama Mia. Iya deh, baik. Iya.
Udah lipat kaki, rokok naik, sudah tidak ada rasanya. Padahal belinya cuma 1-2 kur. Baik. Gimana gitu, Ya. menarik kan mungkin ada apa ya wifi begitu tapi berbayar kan gimana caranya ya. Masukan luar biasa nih buat Mas Nopri ya. Ada orang kadang mungkin nggak pas dia punya pulsa habis ya atau apa ya bisa lah dia beli langsung kita bisa menikmati sambil makan itu. Baik. Oke. Inilah Iya. ya berbayar Iya. lagi. Terima kasih ya semoga. Ya, terima selalu kasih. dan semakin maju semakin Amin. berkembang. Terima kasih Ya, Pak terima Ramadan. kasih Iya. juga Mbak Nadiar. Nadia. Iya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar setia semua nih Mas Nopri. Masya Yang Allah, satu luar Bang biasa. Jack, itu Mas Ramadan dari Papua di Sorong ini. Mantap, mantap. Dia mendengarkan selalu siaran kita. Kemarin dia tahu banget kalau Bang Jack itu kita kulinernya pempek. Hari ini kita kulinernya roti. Masya Allah. Nah ini ada 2 pertanyaan yang memang keren banget bisa dijawab, ditanggapi. Yang pertama dulu dari Bang Jack tadi ya. Dia menyinggung tentang titik-titik baru 3 yang dibuka. Jakabaring, Kertapati, dan Pelaju. Iya. Iya, oke. Nah mungkin dengan adanya titik-titik tempat pembeli ini promosinya seperti apa nih Mas Nopri? Kemudian mungkin langkah yang akan datang untuk menambah sayapnya kemana lagi? Ini mungkin ada titik yang sudah disurvei tadi disebutkan Mas Nopri seperti apa juga? Ya. Jadi gini Bu, jadi dari awal kita itu udah memang memposisikan roti bakar kita ini bisnis modelnya tepatnya bahasanya itu adalah sistemnya take away. Jadi memang untuk hadir menemani kebersamaan keluarga di rumah gitu. Jadi kita memang ketika purpose kita adalah ke keluarga dan di rumah sebagai teman santai gitu Iya, cemilan di rumah gitu ya. Jadi pertama kita sebisa mungkin mencari titik itu di dekat audiens atau target market seperti itu. Jadi kita yang mendekat. Nah, itulah makanya kita mencari lokasi itu ke wilayah-wilayah itu kayak Pelaju, Jakabaring, Kertapati. Jadi target kita tuh 1 kecamatan 1 outlet gitu. Jadi orang itu mau beli secara langsung direct juga nggak terlalu jauh. Mau sekalian jalan dia pulang dari kantor juga langsung sekalian gitu. Atau mau beli via online food ada GoFood, ShopeeFood dan GrabFood juga nggak terlalu jauh. Ongkirnya juga nggak terlalu mahal. Jadi strategi yang kita gunakan kita hadir untuk mendekat seperti itu. Jadi itulah makanya dari awal kita targetkan per kecamatan di Kota Palembang seperti itu Bu. Biar nggak kejauhan gitu. Jadi itu baru yang 1 kecamatan. Iya. Nanti rencananya tahun 2025 nih ada program untuk lain kecamatan? Ya, ini insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah Amin. mudahkan. Kita sedang persiapan Bu nih sekarang untuk ke seberang ilir. Kalau sana kan seberang ulu Seberang tuh. Ulu. Ya. Berarti ke daerah kita Ilir Ya, ya. kita mau silaturahmi ke seberang ilir Seberang karena Ilir. udah banyak permintaan juga nih dari pelanggan. Ada Sudah juga banyak request ya. Iya, dari Pusri ke Pelaju, bilang kejauhan segala macam. Insya Allah pada waktunya kita akan hadir di setiap kecamatan. Sekarang kita on proses nih, sedang survei tempat di wilayah-wilayah tadi Bu. Iya, Seperti butuh itu. waktu juga ya. Ya, untuk jadi melihat. kita serius pengen kembangkan usaha ini untuk menjadi tumbuh dan besar. Baik. Karena apa? Kalau usaha ini nggak berkembang, otomatis orang-orang di dalamnya juga nggak tumbuh, terutama timnya gitu ya. Tapi kalau usaha ini tumbuh, orang-orang di dalamnya juga bertumbuh, berkembang dari segi penghasilan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga usaha ini bisa memberikan banyak manfaat, dampak ya, positif buat tadi. orang lain Ya, untuk agama juga, Iya. sosial, masyarakat dan lain sebagainya. Bu, Baik, seperti oke. itu. Itu untuk Bang Jack. Kita ke Papua ada Mas Ramadan tadi. Nah, dia tertarik kayaknya agak nyinggung tentang pajangan atau display ya. Ya. Nah, ini dia tertarik. Seperti apa nih tanggapannya dari Mas Nopri? Ya, jadi pertama itu tadi kita sistem take away, kita gerobakan. Kita dulu pernah di 3 tahun yang lalu kita bukanya di kios kayak ruko kecil gitu. Ruko kecil. Nah, itu memang proyek uji coba untuk pengembangan. Waktu itu masih 1 outlet gitu Satu kan. outlet, Satu outlet kita nambah outlet yang kedua kita buka di kayak kios gitu ya, mini ruko gitu. Ternyata setelah kita buka kita dapat data tuh ternyata nggak cocok untuk makanan yang sistemnya take away, itu bukanya di ruko gitu. Pertama faktor kemudahan berbelanja. Jadi kayak parkir, kalau parkirnya udah penuh itu orang tuh males gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai sistem gerobakan, itu orang yang pakai mobil itu nggak turun lagi, tinggal sebutan aja 2 misalnya roti bakar, dia nunggu di dalam mobil. Yang pakai motor juga di atas motor. Paling kita siapin beberapa kursi kayak 7 sampai 10 kursi Untuk untuk menunggu. nunggu sementara seperti
seperti iya. itu. Karena memang bisnis modelnya adalah take away, bukan makan di tempat seperti itu, Bu. Tapi walaupun kita gerobakan, saya nggak mau juga seperti gerobak pada umumnya gitu Iya, ya. agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita sistemnya modern gitu. Gerobaknya kita memang belajar ilmu branding gitu ya. Kita kotaknya juga sudah standar food kotak makanan yang terbaik Iya. seperti itu. Oke. Di outlet juga kita pakai seragam anak-anaknya, pakai apron, terus kemudian kita pakai sarung tangan gitu. Iya, menjaga Iya, kebersihannya. tampilan gerobaknya juga kita beda gitu. Oke, Dan baik. dan kebersihan juga kita utamakan. Jadi dari situ benar kata Pak Ramadan tadi. Banyak juga calon pembeli itu bilang, tadi aku nggak mau beli loh, nggak mau mampir, tapi kayaknya ini keren, gerobaknya keren, tuh tempatnya bersih, kayak profesional gitu. Walaupun gerobak kan pakai seragam kerja gitu Iya. ya, pakai celana panjang, itu kan luar biasa bersih Baik. gitu. Makanya dia mampir sekali beli, ternyata enak. Makanya ngulang lagi, dan jadi pelanggan setia Iya, gitu. baik. Ada masukan juga tuh gimana kalau dibikin kayak seperti kafe gitu, ada tempat nongkrong minum kopi sekaligus rotinya gitu. Nah ini masukan juga loh Mas Nofri. Iya. Ya. Itu tadi memang kita setting bisnisnya dari awal bukan untuk dine in tapi take away. Jadi Take away. kayaknya nggak efektif juga ketika kita buka untuk dine in. Banyak juga sih teman-teman yang Yang kasih benar kata Pak masukan ya. Ramadan tadi ya, buka kopi ternyata yang beli cuman orang itu aja, cuman numpang duduk gitu kan, nggak terlalu banyak yang Baik. beli gitu. Iya, oke. Baik, pendengar silakan yang lain ini di channel YouTube bisa like di situ, kemudian juga bisa komentar di Pro 1 Palembang berbicara soal UMKM bersama Mas Nofri. Baik, kita lanjut. Tadi mengenai seragam dari karyawannya, itu saya tertarik mau nanya sama Mas Nofri ya. Itu menggunakan stylenya pakai seragam khusus, ada nama usahanya di situ, logonya. Betul, Bu. Jadi kita memang kita buatkan seragamnya itu ada bentuk kemeja, ada juga bentuk kaos gitu. Jadi hari apa-apa pakai kemeja, hari Berbeda-beda apa-apa pakai- harinya. Iya. Jadi kita tuh biasanya per 3 hari kemeja, per 3 hari kaos, ada juga apronnya. Jadi semuanya tuh kita support tim di lapangan itu. Baik, Gitu. itu supportnya itu dari pribadi atau memang sudah dipikirkan secara matang dari awal gitu? Memang dari awal loh. Dari Dari awal. awal itu kita maunya seperti ini, seperti ini. Karena salah satu faktor keberhasilan, banyak faktor keberhasilan bisnis itu. Salah satunya adalah diferensiasi, pembeda. Apa sih bedanya kita dengan kompetitor atau teman-teman yang lain seperti itu. Kalau kita sama aja, maka nggak ada alasan kuat orang itu atau pembeli itu untuk memilih kita seperti itu. Ada nilai plusnya. Iya, betul, Bu. Walaupun sama-sama roti bakar, tapi Iya. beda ketika di roti Bang Adam. Benar. Jadi kita memang fokus 2 hal. Bahkan saya bilang sama tim di lapangan, sama adik-adik, saya bisa memaklumi untuk lain hal. Kita proses belajar, proses bertumbuh, tapi tidak untuk 2 hal. Pertama itu quality of product atau kualitas produk. Yang kedua adalah quality of service, kualitas pelayanan. Karena itu adalah fundamental yang utama. Nanti setelah itu udah beres, baru kita berbicara tentang marketing, baru kita berbicara tentang branding, channel distribution dan lain sebagainya seperti itu. Tapi yang utama 2 ini dulu, quality of product and quality of service. Makanya semuanya itu memang kita preparation, kayak rotinya, kayak selenya, kayak isian-isiannya, toppingnya, semuanya kita ada sistem dan SOP-nya seperti itu, Bu. Walaupun ini gerobakan, tapi ini memang dikelola secara bisnis dan secara seperti brand-brand besar pada umumnya. Iya, baik, luar biasa nih. Jadi bicara soal topping-topping tadi ada coklat dan lain. Ini tidak ada hambatan ketika untuk mendapatkan bahan bakunya seperti itu, Mas Nofri? Alhamdulillah sejauh ini kita yang ada yang buat sendiri, ada yang kita kerjasama, kita langsung kerjasama dengan supplier. Biasanya kita udah kontrak seperti itu. Jadi ada kontrak dengan supplier apa, dan kita pastikan semua bahan-bahan baku yang kita gunakan adalah produk-produk terbaik lah di kelasnya seperti itu. Aman ya. Aman, Bu. Selain dia aman, halal juga yang terbaik. Misal kita berbicara tentang katakan strawberry gitu ya. Kan banyak tuh. Kalau kita kumpulin lebih dari 50 merek, dari yang biasa, yang sedang sampai yang baik, yang bagus secara kualitas, dan kita memilih selalu yang terbaik lah untuk pelanggan. Dan alhamdulillah itulah mungkin selain Allah izinkan, Allah mudahkan, yang membuat para pelanggan itu
mengulang dan mengulang lagi Bu, gitu, seperti itu. Tertagih ya Iya, dengan seperti kualitas itu. rasanya. Alhamdulillah. Baik. Untuk pegawai sendiri, Mas Nopri, ini berapa orang total karyawannya? Untuk sekarang kita diamanai udah 7 7 orang. Iya. Cukup untuk mengcover 3 titik tadi? Cukup. Jadi kita satu outlet itu ada 2 orang. 2 orang. Jadi kita ada 3 outlet, artinya 6 orang. Terus di rumah bagian logistik kita 1 orang. 1 Jadi orang. untuk sekarang kita baru 7 orang. 7 orang. Dan nanti kita akan buka, mungkin baru kita akan bertahap bangun tim manajemennya. Mungkin akan lebih banyak lagi nanti kebermanfaatannya. Mohon doa Ibu. Amin. Jualannya sistem takeaway, langsung dia di situ. Iya. Kemudian ada juga sistem menggunakan online ya. Online food ya. Itu ongkirnya tidak terlalu membebankan atau memang ada yang gratis ongkir seperti apa Mas Nopri? Biasanya kan seperti itu kalau orang jualan ya. Jadi kalau online food yang kita maksud tadi, kita kerjasama dengan beberapa platform Bu. Jadi sudah langsung. kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood, jadi udah ada di sana. Dan pelanggan juga bisa memilih, misalnya pelanggan yang area Jakabaring, dia nggak mesti harus beli di Daerah Pelaju. di Pelaju, dia beli yang Jakabaring. Jadi secara jarak juga nggak terlalu jauh, karena jarak kan akan mempengaruhi ongkir nanti. Dan kita pastikan juga secara kualitas produk dan lain sebagainya itu sudah terstandarisasi, seolah sama semua Bu rasanya. Baik. Kalau ada pembeli ada penjual. Nah, ini Iya. mungkin ada sedikit cerita di balik usaha ini Mas Nopri. Ya namanya pembeli kan tidak semuanya lurus aja. Pasti ada sedikit yang namanya komplain dan lain sebagainya. Apakah pernah dialami? Kita dulu di awal kurang lebih hampir 2 tahun itu kita yang jualan Bu, sama istri waktu Berdua itu. Iya ya? berdua. Jadi kita belum create tim waktu itu. Memang kita mulai dari awal, dari nol ya waktu itu ya. Jadi alhamdulillah nggak terlalu banyak komplain. Nah tantangannya adalah ketika kita pakai orang, maka Orang disitulah lain. bagaimana kita menstandarisasi orang yang kerja atau tim itu sama seperti kita, seperti itu ya. Minimal lah nggak jauh beda gitu. Nah terutama di layanan. Nah, Servis ya? di servis. Makanya dari situ kita rutin tuh setiap tanggal 1 selain gajian kita ada materi-materi khusus. Wih, Istilahnya keren konsolidasi lah di banget. rumah. Jadi tim itu selain dia dapat kerja, dapat uang, dia juga dapat Dapat ilmu. gitu ya. Jadi kita selalu rutin membahas tentang bagaimana kendala di lapangan, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita tinggalkan, segala macam. Di setiap bulan 1 kali itu adalah momentum itu untuk kita bersama-sama, dan alhamdulillah sampai hari ini hampir sedikit yang namanya komplain dari pelanggan itu Bu. Gitu. Alhamdulillah Kita berkat terus pelatihan berbenah, tadi. iya. Tiap tanggal 1 ya. Setiap tanggal 1. Jadi selain dapat duit, dapat ilmu dong ya. Ya, saya juga komitmen juga dengan tim-tim adik-adik di lapangan. Kalau kamu hanya kerja dan dapat uang, semuanya juga seperti itu. Kamu kerja dimanapun seperti itu. Kalau kamu kerja nggak dapat uang, ya udah berhenti aja kerja. Iya, Gitu. tetapi Nah, tapi di Roti Bakar Abang Adam, kamu kerja dapat uang, kamu juga dapat ilmu. Kita nggak tahu masa depan orang. Hari ini kerja sama kita, gabung di tim Roti Bakar Abang Adam. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang bisa juga jadi business owner, bisa juga mungkin berpartner sama saya sebagai Iya. pengusaha juga. Makanya hari ini saya rutin untuk sharing, untuk melatih mereka itu untuk menjadi lebih baik. Kita belajarnya bukan hanya tentang bisnis, kita juga belajar tentang ilmu kehidupan dan lain sebagainya. Karena posisi saya juga hari ini sebagai murid dan guru juga Bu gitu. Iya. Makanya saya agak egois rasanya ketika saya mengajar tentang bisnis atau sharing tentang bisnis di mana-mana, tim sendiri tidak saya ajarkan gitu. Makanya kita rutin juga untuk sharing ke tim-tim gitu. baik, tidak semua orang seperti Mas Nopri nih. Baik, itu tadi ada chemistry dong antara Mas Nopri sama karyawan ya. Bagaimana tipsnya Mas Nopri membangun kedekatan itu? Karena kan kadang-kadang karyawan tuh ada yang karakternya seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, memahami itu ada butuh ilmu juga dong. Seperti apa Mas Nopri? Betul Bu, jadi itulah seni memimpin itu ada dalam bukunya Art Leadership ya. Jadi salah satu ini ilmu wajib juga yang harus dikuasai oleh business owner atau pemilik bisnis. Kita sebagai pebisnis bisa aja nggak ngerti tentang bagaimana membuat produk Bu,
kita bisa hire orang untuk kerja sama kita. Kita bisa aja nggak ngerti keuangan, kita bisa anak-anak lulusan akuntansi untuk mengelola keuangan kita. Kita bisa untuk semua hal yang nggak bisa, kita bisa suruh orang. Tapi untuk leadership ini adalah ilmu wajib yang harus dimiliki oleh setiap business owner atau pemilik bisnis. Karena ini mengelola orang ini luar biasa tantangannya, ada keilmuannya juga. Dan pertama, mindset saya mengelola orang itu, saya tidak pernah menganggap tim saya itu adalah karyawan, artinya yang hanya sekedar kerja sama saya. Saya menganggap mereka itu adalah tim, adalah bagian dari Roti Bakar Abang Adam, bagian dari keluarga Roti Bakar Abang Adam. Bahkan saya sendiri pun di Roti Bakar Abang Adam juga memposisikan diri sebagai tim. Layaknya sebuah tim ya sama seperti sepak bola, Bu. Ada kiper, ada back, ada sayap, ada playmaker, ada juga striker, ada coach juga gitu kan, pelatihnya gitu. Nggak bisa dalam sebuah tim itu back semua, siapa yang mau ngegolin, atau striker semua gitu. Siapa ketika ada serangan balik, siapa yang jadi kiper gitu. Nah makanya saya selalu bilang analogi seperti itu ke tim Roti Bakar Abang Adam. Saya sebagai coach, saya membersamai, bahkan saya juga memposisikan diri juga sebagai pemain cadangan. Kalau ada yang sakit, ada yang apa, saya turun, Bu, sampai hari ini, Bu. Gitu. Jadi kita bagi tugas layaknya sebuah tim. Makanya ada tim operasional di lapangan, ada logistik, ada pengembangan dan lain sebagainya seperti itu. Keren banget. Jadi dengan begitu kita itu nggak menganggap mereka itu hanya sebatas pekerja gitu. Jadi keluarga gitu. Keluarga tepatnya, Bu. Baik. Ini mantap banget motivasi nih buat semua pelaku MKM. Jadi ini adalah ilmu juga yang tidak didapatkan sembarang orang ya. Silakan pendengar, masih ada waktu yang mau bergabung di 36997 atau di channel YouTube kita di Pro 1 Palembang dan WA Pro 1. Silakan, ada Mas Nopri saat ini bersama kita di UMKM, sesi kita di Mozaik Indonesia. Lanjut, tadi sudah berbicara soal pegawai, kemudian karakter, ilmu dan lain sebagainya. Nah, bicara produk lagi, ini roti biasanya berapa lama, Mas Nopri, enak dinikmati? Kalau roti ini kita kebetulan nggak pakai pengawet sama sekali, Bu. Murni alami ya. Jadi roti itu, roti apapun, kalau dia udah bertahan dalam 1 minggu masih tetap bertahan, itu jelas sudah pakai pengawet. Memang dibolehkan di dalam ini pengawet, tapi ada ukuran-ukurannya kan. Tapi kalau udah lebih seminggu itu nggak tahu saya seperti apa. Nah, khusus Roti Bakar Abang Adam itu maksimal 3 hari, Bu. Jadi dia kalau lebih dari 3 hari dia pasti jamuran. Karena dia memang kita buatnya setiap pagi. Jadi setelah subuh kita produksi. Jadi buatnya setiap hari dan juga kita alhamdulillah kayak semalam tuh habis semua. Jadi nggak nyisa. Hari ini kita roti baru semua. Kalaupun ada nyisa itu nggak banyak, paling 5 atau sampai 10 kita jual besok. Artinya cuma 2 hari. Bahkan kita nggak pernah jual sampai roti itu 3 hari seperti itu. Jadi fresh semua Fresh ya. semua, Bu, alhamdulillah. Jadi wah, semakin yakin dong kita mau beli nanti ya. Tapi jauh banget ini dari. Tapi bisa kan lewat online ya, Mas Nopri. Bisa. Baik. Mas Nopri, mungkin ada selain mencari titik-titik survei tempat lokasi baru, ada nggak nih program jangka panjang akan dilakukan di tahun 2025? Itu tadi untuk sekarang kita sedang fokus memang pengembangan bagaimana 2026 ini kita bisa hadir di setiap kecamatan di Kota Palembang, dan juga kita untuk program lainnya mungkin di Roti Bakar Abang Adam, Bu. Artinya bagaimana usaha ini bisa berdampak gitu. Ini salah satunya kita bangun rumah Quran Al Istiqomah itu. Jujur rumah Quran Al Istiqomah ini bukan saya yang membiayai, Bu, tapi Roti Bakar Abang Adam. Terkait operasional semuanya itu, Bu. Dan mudah-mudahan Allah izinkan, Allah kasih jalan, Allah mudahkan. Dari satu rumah Quran Al Istiqomah ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 10, mungkin bisa 20 nanti. Itu yang paling penting, Bu. Bagaimana usaha ini bisa berdampak seperti itu. Baik, amin. Mudah-mudahan dilancarkan ya Mas Nopri ya. Niat yang tulus banget ini. Amin. Mencangkut dunia dan akhirat kayaknya. Baik, mungkin pertanyaan saya juga berkaitan dengan motivasi. Mungkin ada ilmu juga buat pendengar kita, terutama pelaku MKM di Mas Nopri. Bagaimana motivasi Bang Nopri untuk semua pelaku MKM agar tetap semangat berusaha walaupun kita tidak punya modal apapun ketika mengawali suatu usaha? Seperti apa nih Mas Nopri? Oke. Karena saya ini memang mulai dari nol, jadi banyak udah hal-hal yang dilalui. Jadi saya akan menyampaikan apa sih yang saya ambil dalam proses perjalanan membangun usaha ini.
Kalau yang pertama kita berbicara soal modal, banyak orang itu hanya berpikir bahwa modal itu adalah uang. Betul, uang itu adalah modal, tapi bagian. Artinya selain uang juga banyak, Bu. Tenaga, fisik itu juga modal. Niat yang baik itu modal. Networking, relasi itu juga modal. Keahlian, kita bisa melakukan sesuatu, bisa membuat produk, itu juga modal. Artinya jangan sampai kita berpikir karena tidak adanya uang kita menghambat kita atau membuat kita tidak jadi untuk bergerak seperti itu. Pernah ada satu teman datang kepada saya, Kak Nopri, saya mau usaha tapi nggak ada modal. Terus saya tanya, kamu ada uang berapa sekarang di dompet atau di rekening atau di rumah? 500.000, dia bilang. Itu 500.000 itu adalah modal uang. Mulai aja dari 500.000 itu. Apa yang bisa dilakukan dengan 500.000 itu? Karena kalau kita mau berbicara modal, nunggu sampai 20 juta, 100 juta baru mau modal, itu makanya kita nggak akan mulai-mulai. Kita mulai itu dari apa yang kita punya. Punya 500.000, kita mulai dari 500.000. Bisa jadi apa nih 500.000? Mudah-mudahan kalau kita punya niat yang baik, kita punya semangat dan tekad, 500.000 itu bisa menjadi 5 miliar suatu saat lagi, Bu. Amin. Dan saya membuktikan itu. Saya nggak mau karena nggak adanya uang membuat kita tidak bergerak gitu. Kita 500.000 kita bisa buat pempek, 500.000 itu kita belikan untuk bahan baku buat pempek. Terus kita keliling, kita tawarkan. Sekarang dengan segala kemudahannya sangat mudah untuk berjualan. Ada WA, ada Facebook, ada IG dan lain sebagainya. Kita bisa direct selling, tawarkan ke teman-teman. Bisa-bisa itu 500.000 itu bisa jadi 5 miliar, Bu. Baik, amin. Gitu. Luar biasa. Baik, ini keren banget. Mudah-mudahan akan motivasi nih buat pelaku UMKM yang lain ya, Mas Nopri. Baik, pendengar, tanpa terasa sudah di penghujung. Ada yang mau disampaikan kembali, Mas Nopri, pesan terakhir yang dibuat kita di acara ini yang pastinya di UMKM kita di Mozaik Indonesia. Jadi untuk pendengar Pro 1 ya, Iya. pendengar Pro 1, pertama untuk memulai usaha itu benar-benar niat yang pertama, niat. Karena innama a'malu binniyat. Nggak ada artinya semua ini kalau niatnya nggak benar gitu. Niat kita mau jadi pengusaha ini apa sih? Purpose of life, purpose of business. Mau jadi apa? Mau ngapain kita? Itu yang pertama. Yang kedua, semangat yang tinggi. Nggak bisa tanpa semangat. Karena perjalanan membangun bisnis ini luar biasa. Saya nggak berbicara ini mudah, juga nggak berbicara ini sulit. Semuanya mudah dan sulit itu relatif, tergantung siapa yang menjalani. Jadi yang kedua adalah semangat yang tinggi. Yang ketiga, mentalitas. Berbicara soal mentalitas berarti kita berbicara tentang dua hal. Yang pertama itu bagaimana daya tahan, yang kedua itu bagaimana daya juang. Jadi daya tahan dan daya juang itu harus kita miliki. Yang ketiga, nggak bisa. Kalau kita mau bertumbuh, mau berkembang, ilmu. Belajar ilmu bisnis, belajar ilmu produk. Nabi pun bilang, siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Ingin bahagia dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Jadi ilmu penting. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Termasuk bisnis pun ada ilmu, namanya ilmu bisnis. Sekarang dengan segala kemudahannya kita bisa belajar dari manapun, dari Google, dari YouTube, bahkan sekarang dari AI. Tinggal kita mau atau enggak ini belajar. Nah, ketika itu udah beres semua, bismillah, Allah mudahkan, Allah kasih jalan, semua jalan akan terbuka dengan sendirinya. Tapi ingat nanti ketika udah jadi besar, udah bertumbuh, udah sukses, udah kaya, balik lagi ke niat kita di awal tadi, mau ngapain kita kaya, mau ngapain kita sukses, mau ngapain ketika kita berhasil. Karena angin di atas itu kencang, Bu, seperti itu. Itu mungkin sedikit sharing dari saya untuk pendengar Pro 1, mudah-mudahan jadi manfaat. Amin. Terima kasih Mas Nopri. Luar biasa hari ini. Kita juga dengar dapat ilmu loh semuanya. Sukses ya Mas Nopri ya. Amin, amin. Terima Semoga kasih, sehat Bu. selalu bersama Amin, istri ya Allah. tercinta dan Amin. timnya. Akan semakin sukses ke depan dan insya Allah juga akan membuka cabang-cabang yang baru ya. Amin, amin, ya Allah. Semakin berkah juga buat sesama ya pastinya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, berakhir sudah Mozaik Indonesia hari ini bersama Mas Nofri Virus, inspirator perubahan juga owner dari Roti Bakar Abang Adam dan juga founder juga pembina Rumah Quran Al Istiqomah Sembonto. Yang sudah bersama kita dengan tema hari ini, membangun dari nol, mengembangkan tanpa batas strategi bisnis kuliner masa kini. Terima kasih Bang Jack juga Mas Ramadan di Papua Sorong sudah bergabung di acara kita sore hari ini. Semoga bermanfaatnya dan selalu motivasi untuk semua pelaku UMKM dimanapun Anda berada. Saya Nadia bersama rekan Agus pamit undur. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.